Jemaat yang terkasih, kita yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Dan sebentar nanti Tuhan, kami mau mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk hidup lebih taat dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 hingga 16. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jemaat yang terkasih, tema kita pada minggu ini ialah 3 sikap berbahaya yang tidak diperkenankan Allah. Ada 3 sikap berbahaya yang boleh dilihat dari ayat ini yang sangat mudah dijadikan oleh iblis untuk menjatuhkan umat Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Mengapa sikap itu tidak diperkenankan oleh Allah? Apa akibat yang timbul dari sikap buruk itu? Yang pertama, keinginan daging. Keinginan atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Paulus menulis hal ini secara dengan jelas dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21 seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Keinginan daging tidak hanya merosakkan orang tidak percaya, tapi juga pelayanan orang Kristen. Seperti nyatanya, banyak hamba-hamba Tuhan yang aktif melayani ternyata masih terikat dengan keinginan daging. Ada di antaranya jatuh dalam dosa perselingkuhan, minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Dalam Alkitab bahkan mencatat terdapat beberapa pelayan Tuhan yang terjebak dalam keinginan daging. Misalnya Simpson yang jatuh akibat godaan Delila dalam Hakim-Hakim 13 ayat 17. Daud dengan perzinahan dan pembunuhan dalam 2 Samuel 11 ayat 27, dan banyak lagi. Untuk menghindari ini, kita harus terus melatih diri kita agar mampu hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan bukannya keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera dalam Roma 8 ayat 6. Yang kedua, keinginan mata. Mata adalah satu organ penting yang dianugerahkan Tuhan. Dengan mata, kita boleh memandang, melihat, dan menyaksikan keagungan Tuhan melalui ciptaannya. Pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati, menunjukkan betapa mata punya hubungan yang erat dengan hati yang menyimpan keinginan, hasrat, dan perasaan. Apa yang kita lihat boleh menimbulkan berbagai keinginan yang jika tidak kita jaga dapat membuat kita tersandung. Mata boleh membawa seseorang jatuh dalam dosa, seperti Raja Daud yang berzina dengan Bathsheba. Setelah tindakannya
mengintip ataupun melihat Bathsheba mandi dari atas istananya. Mata kita perlu diawasi dan dijaga dengan membentengi diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, keangkuhan. Kata angkuh boleh dipadankan dengan kata sombong, congkak, dan ego. Istilah-istilah ini mengarah pada pengertian yang sama, yaitu menghargai diri secara berlebih-lebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Ketika kita memiliki satu kelebihan dibanding dengan orang lain, baik dalam soal harta, kemampuan, atau kemahiran dan sebagainya, dosa keangkuhan akan diam-diam dapat menyelinap masuk dalam diri kita. Keangkuhan dapat membutakan rohani, sehingga lupa bahwa semua yang ia dapat berasal dari berkat Tuhan, bukan atas kemampuannya semata-mata. Keangkuhan sangat berlawanan dengan kerendahan hati yang menjadi ciri khas orang percaya. Allah sangat membenci keangkuhan dan kecongkakan, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Oleh itu, ketika kita dapat kelimpahan berkat dari segi kemakmuran, keterampilan, maupun talenta, bersyukurlah pada Tuhan dan pakailah itu untuk memberkati sesama kita. Jemaat yang terkasih, jika kita tahu bahwa 3 sikap berbahaya ini sangat dibenci oleh Tuhan, maka marilah kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata iman. Sebab iblis akan terus memburu dengan perangkapnya dan selalu menantikan kejatuhan anak-anak Tuhan. Oleh itu, kita harus selalu berjaga-jaga, berwaspada, dan berdoa. Mohonlah pimpinan tangan Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa ternyata keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu akan menyebabkan kami jauh dan terpisah daripada Engkau. Sebab itu Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk selalu menerangi hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjaga mata kami dan kami menjaga kepribadian kami, supaya selalu hidup berkenan kepada Engkau. Kami mau singkirkan setiap roh kegelapan yang coba untuk menghancurkan, coba untuk menjatuhkan kami, dan kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.